Bab 2401. Jangan bermain api. Jadi, kamu tahu betul kalau mobil ini kemungkinan besar adalah mobil curian, bukan? Li Xin tersenyum canggung, Pak Polisi, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Ini tempat kecil, kami hanya ingin menghasilkan uang dengan cepat dan mungkin melakukan hal-hal yang agak mencurigakan, tapi kami tidak pernah melanggar hukum, jadi kami mengambilnya. Li Xin mematikan rokoknya. Kalau kamu datang agak terlambat, mungkin mobil ini sudah kubalikkan. Sekarang kamu sudah di sini, aku hanya bisa pasrah menerima nasib burukku. Karena Anda orang yang jujur, kami tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas hal ini, tetapi kami tetap membutuhkan kerja sama Anda. Tentu, apapun yang kamu butuhkan, aku pasti akan bekerja sama. Orang yang menjual mobil itu kepadamu adalah seorang pembunuh. Kami sedang melacaknya dan membutuhkanmu untuk mendeskripsikan penampilannya. Ah, seorang pembunuh. Li Xin langsung tampak lesu. Dia pikir yang dia hadapi hanyalah pencuri ulung, tapi ternyata dia seorang pembunuh. Saya ingat dia cukup tinggi dan kuat, tingginya hampir 190 cm, memakai topeng, dan ada bekas luka di sekitar matanya. Saya tidak ingat banyak lagi, tapi ada kamera pengawas di rumah. Anda bisa memeriksanya di sana. Ayo pergi. Ketiganya dibawa ke dalam, di mana sebuah komputer setua barang antik terletak di atas meja, menampilkan rekaman pengawasan halaman. Rekaman itu diambil dari tempat yang baru saja mereka kunjungi. Li Xin, yang tahu apa yang harus dilakukannya, bermain-main di depan komputer sebentar dan membuka video pengawasan pagi ini. Tak lama kemudian, Lin Yi melihat mobil van itu melaju masuk dari luar. Seseorang keluar dari mobil van, persis seperti yang dijelaskan Li Xin, individu itu memang tinggi, mungkin tidak tepat 190 cm, tetapi hampir. Dia juga sangat kuat, beratnya setidaknya lebih dari 200 pon. Selain itu, ia mengenakan topeng di wajahnya dan sarung tangan di tangannya, mengenakan pakaian panjang yang menutupinya dengan baik. Bahkan Lin Yi tidak dapat melihat sebagian besar fitur wajahnya dengan pakaian seperti itu. Namun garis besarnya dapat dibedakan. Coba pikirkan lagi, selain bekas luka di wajahnya, apakah ada ciri-ciri lain pada dirinya? Ini. Li Xin berusaha keras mengingat, kulitnya agak gelap, dan ada kerutan di sudut matanya, dia pasti berusia lebih dari 40 tahun, tidak ada lagi yang kuingat. Bagaimana Anda melakukan transaksinya, tunai atau WeChat? Uang tunai. Lin Yi tidak terkejut. Jika melalui WeChat, orang tersebut tidak akan cocok menjadi pelaku dalam kasus ini. Tepat pada saat itu, sebuah mobil polisi datang dari luar. Zhu Junqi tiba bersama Fang Ziping, dan Lin Yi juga berjalan keluar. Kudengar kau menemukan mobil itu. Lin Yi mengangguk dan menunjuk ke mobil van yang tidak jauh dari sana. Sepertinya itu dia. Coba Fang Ziping lihat. Di bawah pengawalan dua polisi lainnya, Fang Ziping berjalan ke mobil dengan tangan terborgol, meliriknya sebentar, lalu berkata, "Ini mobil keluarga kami." Fang Ziping tampak gelisah, "Pak Polisi, apakah Anda sudah menemukan pembunuh yang membunuh ayah saya?" "Di mana dia?" "Kami hanya punya beberapa petunjuk, belum menemukannya." Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Fang Ziping, Lin Yi menoleh ke Zhu Junqi, "Saudara Zhu, suruh seseorang mengambil mobilnya kembali. Ini mungkin petunjuk penting, kemungkinan besar sidik jarinya ada di sana. Akan ada seseorang yang mengambilnya kembali nanti." Setelah itu, Lin Yi dan Zhu Junqi meninjau petunjuk yang baru saja mereka kumpulkan. Yang terakhir sangat gembira karena ini membawa mereka selangkah lebih dekat untuk memecahkan kasus tersebut. Setelah menangani semuanya, waktu sudah lewat pukul 2 siang, Lin Yi segera mengambil sesuatu untuk dimakan dan kemudian pergi ke desa Xiangyang. Berdiri di pintu masuk desa, Lin Yi melihat ke arah rumah Nenek Sun. Di bawah terik matahari, ia tampak lebih menyeramkan. Seolah-olah dipisahkan oleh bayangan ke dunia lain. Sebagai seorang ateis, Lin Yi tentu saja tidak takut dengan hal-hal ini, ia mendorong gerbang halaman yang bobrok itu dan langsung masuk. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju halaman. Namun setelah beberapa langkah, dia melihat rubah putih bersalju itu, muncul sekitar 10 meter di depannya. Segala sesuatu mempunyai roh, itulah deskripsi terbaik untuk rubah di depannya. Manusia dan binatang saling bertatapan, Lin Yi menghunus belati dari punggung bawahnya dan melangkah maju. Tampaknya merasakan aura pembunuh yang terpancar dari Lin Yi, rubah putih bersalju itu terus mundur. Lalu, lenyap seperti kepulan asap. Tetapi Lin Yi tidak menyarungkan belatinya, dia terus berjalan memasuki halaman. Sebab kali ini, dia sangat sadar bahwa rumah besar ini tidak sesederhana kelihatannya. Selangkah demi selangkah. Langkah kaki Lin Yi ringan dan lambat. Namun sesampainya di tengah halaman, dia tidak menemukan siapapun di sana. Kursi goyang tua itu masih terkena sinar matahari,
tetapi nenek matahari tidak terlihat dimanapun, dan rubah putih bersalju itu juga telah menghilang. Mungkinkah mereka ada di dalam? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Lin Yi berjalan ke pintu, bersiap untuk masuk dan memeriksa. Tetapi saat dia menyentuh gagang pintu, suara serak tiba-tiba terdengar dari belakang Lin Yi. "Anak muda, kamu sudah datang." Saraf Lin Yi menegang, dan dia tiba-tiba berbalik. Di sana dia terkejut melihat Nenek Sun berdiri sekitar setengah meter di belakangnya, dengan rubah putih bersalju bertengger di bahunya. Jantung Lin Yi berdebar kencang. Dia sama sekali tidak menyadari kedatangannya. Kalau saja Nenek Sun menyerangnya dari belakang, mungkin dia tidak akan terbunuh, tetapi dia pasti akan terluka. Lin Yi berbalik, mengurungkan niatnya untuk memasuki rumah. Namun dia tidak berbicara, hanya berdiri berhadapan dengan Nenek Sun. Mata tua yang redup dan tertutup kerutan, tampak seperti dua lubang berongga. Menghadapi tatapan tajam Lin Yi, mereka tidak menunjukkan rasa tidak nyaman. Namun akhirnya, Nenek Sun tak kuasa menahan diri untuk berbicara terlebih dahulu. "Anak muda, kenapa hanya kamu hari ini? Hehe, di mana nona muda itu? Bagaimana jika aku bilang dia sudah mati, apakah kamu akan terkejut?" "Tidak, karena aku tahu dia akan mati." Nenek Sun berkata dengan suara serak. "Kamu melihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat, jadi kamu harus mati. Sekarang dia sudah mati, dan kamu juga akan mati, jadi kamu bisa datang ke rumahku kapan saja, kami tidak terlalu peduli dengan orang mati." Lin Yi mengangkat alisnya, menatap Nenek Sun, dan melangkah maju. Keduanya berdekatan. Detik berikutnya, tangan kanan Lin Yi terjulur, mencengkeram leher Nenek Sun. Dia tidak menyangka Lin Yi akan berbuat seperti itu, wajahnya menampakkan kepanikan. "Aku tidak peduli kau benar-benar sakit atau hanya berpura-pura, sampaikan pesanku kepada si pembunuh. Jika dia berani menyentuh Guyiran lagi, aku akan datang dan membunuhmu dulu." Nenek Sun ditahan oleh Lin Yi, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya memerah, setiap saat dia bisa dicekik sampai mati olehnya. Namun Lin Yi tidak melepaskannya, bergumam pada dirinya sendiri. "Aku tidak tahu apakah ada hubungan antara kalian berdua, tapi aku yakin kalian akan mengerti apa yang kukatakan, jadi jangan bermain api." Bab 2402. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sini. Kata-kata Lin Yi bukan ditujukan kepada Nenek Sun, tetapi kepada si pembunuh. Waktu terus berdetak, detik demi detik, berlanjut selama hampir setengah menit. Tepat saat Lin Yi hendak melepaskannya, dia tiba-tiba mendengar panggilan dari luar halaman. "Nyonya Sun yang sudah tua, saya meninggalkan barang-barang itu di depan pintu rumah Anda, silakan ambil sendiri." Mendengar seseorang berbicara di luar, Lin Yi melepaskan pegangannya, bergeser beberapa langkah ke samping, dan melirik keluar. Dia melihat 3 orang berdiri di luar, membawa barang belanjaan seperti beras dan minyak goreng, semuanya ditaruh di dekat pintu masuk, tanpa ada niat untuk mengantarkannya ke dalam. Pada saat yang sama, orang-orang di luar juga memperhatikan Lin Yi, dan mereka segera menghentikan gerakan mereka. Lin Yi berjalan mendekat. Pria yang memimpin adalah seorang pria parubaya, berusia 50-an, yang lainnya adalah Zhang Long, dan yang ketiga tidak dikenali Lin Yi, tetapi tampaknya penduduk desa setempat. Lin Yi memperhatikan dengan saksama, dan merasa lelaki parubaya itu agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. "Petugas, Anda telah tiba." Melihat Lin Yi, Zhang Long menyapanya dengan hangat dan menunjuk pria parubaya di sampingnya. "Ini Wang Subao, sekretaris desa Xiangyang, datang untuk mengantarkan beberapa barang kepadanya." "Mengantar barang? Bukankah penduduk desa tidak mau bergaul dengannya?" "Mau atau tidak, kami tidak punya pilihan. Dia tinggal di desa kami tidak bisa mengabaikan kesejahteraannya," kata Wang Subao. "Sebelumnya, Old Fang selalu yang mengurus ini, tapi sekarang setelah dia pergi, tanggung jawabnya jatuh padaku." Lin Yi mengangguk, memahami situasinya. Sebelum Fang Daya meninggal, apakah dia sering datang mengantarkan barang kepadanya? "Tidak sering, tapi kira-kira sebulan sekali." Lin Yi melihat barang-barang di tanah, "Tapi apa yang kau kirim, ini tidak akan cukup untuk persediaan makanan sebulan penuh, kan?" "Tentu saja tidak cukup," kata Wang Subao. "Di sisi barat, ada ladang milik penduduk desa. Setelah panen, ia hanya akan pergi ke ladang dan mengambil apa yang ia butuhkan, seperti kentang, jagung, kubis, dan sebagainya, lalu memakannya. Penduduk desa tidak terlalu mempermasalahkannya. Selain itu, kami juga sesekali mengirimkan sedikit demi sedikit. Ia sudah bertahan seperti ini selama bertahun-tahun." Lin Yi mengangguk sambil berpikir. Sebelum ini, selain Fang Daye, siapa lagi yang pernah mengunjungi rumah mereka? Ketiganya saling berpandangan, "Aku belum pernah ke sana. Wanita tua itu cukup menyeramkan.
Kudengar orang-orang pernah melihat arwah rubah di rumah mereka dan berbagai kejadian aneh, siapa yang berani mengunjungi tempat seperti itu? Saya juga belum pernah mendengar ada yang berkunjung ke rumah mereka. Bahkan orang baik hati pun akan meninggalkan barang-barang di depan pintu, tidak ada yang berani masuk, kata Wang Subao. Jadi maksudmu, biasanya hanya sedikit orang yang mengunjungi rumahnya, kan? Saya sama sekali tidak melihat siapapun. Wang Subao mencondongkan tubuh dan berbisik, Pak Petugas, bagaimana penyelidikan kasus Old Fang, kapan Anda akan menyelesaikannya? Sebentar lagi, tidak perlu cemas. Bagus, bagus. Wang Subao mengangguk berulang kali, Fang tua orang baik. Jika kau segera memecahkan kasus ini, dia bisa beristirahat dengan tenang. Lin Yi mengangguk, tetapi tidak banyak bicara lagi kepada mereka. Setelah itu, ia mengamati hutan itu lagi, tetapi tidak menemukan sesuatu yang baru. Dalam perjalanan pulang, pikiran Lin Yi dipenuhi dengan kasus desa Xiangyang. Dengan petunjuk yang ada saat ini, kebenaran tampaknya akan segera terungkap. Namun jauh di dalam hatinya, dia merasakan suatu kegelisahan, seakan ada sesuatu yang salah, namun dia tidak dapat menentukan apa itu. Setelah kembali ke kota, Lin Yi tidak terburu-buru kembali ke kantor polisi tetapi malah pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Gu Yiran. Karena Zhang Wenli sedang beristirahat di siang hari setelah shift malam, Lin Yi langsung pergi ke bangsal. Dia menemukan pasien baru telah pindah di sebelah Gu Yiran, membuat lingkungan sekitar menjadi lebih hidup. Gadis kecil, menjadi polisi pasti sangat berbahaya, kan? Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya yang tinggal di sebelah Gu Yiran, dengan gips di tangannya, dan seorang pria muda di sisinya yang merawatnya, yang tampak seperti putranya. Tidak apa-apa, semua orang menjagaku dengan baik, dan mereka tidak membiarkanku menangani hal-hal berbahaya, jawab Gu Yiran sopan. Bagus sekali, kata wanita parubaya itu sambil mengangguk puas. Apa rencanamu untuk masa depan? Apakah kamu berencana menjadi polisi selamanya? Belum tentu, kurasa setelah aku menikah dan punya anak, aku mungkin tidak akan berada di garis depan lagi. Gu Yiran tampak cukup berani, tetapi jauh di lubuk hatinya dia masih sangat lembut. Menurut pemikirannya, setelah menikah dan memiliki anak, ia ingin lebih fokus pada keluarganya, dan pekerjaan garis depan akan terlalu berat untuk dijalani. Mundur ke peran lini kedua akan menjadi pilihan terbaik. Dan jawaban Gu Yiran pun membuat wajah wanita parubaya itu berseri-seri dengan senyuman. Gadis kecil, karena kamu tinggal sendirian di sini, kamu pasti lajang, kan? Gu Yiran merasa sedikit gelisah, namun mengangguk sebagai jawaban. Umurmu kira-kira sama dengan putraku. Dia juga pegawai negeri sipil, dan keluarga kita punya beberapa koneksi di bidang itu. Prospek masa depannya pasti cerah. Bagaimana kalau kita bertukar informasi kontak? Itu, Gu Yiran ragu sejenak, lalu tersenyum canggung, maaf, Bibi, aku tidak memikirkan itu sekarang. Jangan langsung bilang gak tertarik, kalian seumuran, dan bertemu bisa jadi takdir. Mungkin kalian berdua cocok. Bibinya sangat antusias, membuat Gu Yiran bingung bagaimana menolaknya. Tepat pada saat itu, Lin Yi masuk dari luar. Kau di sini, Gu Yiran melambaikan tangan dan mempersilakan Lin Yi masuk. Kedatangan Lin Yi menimbulkan ekspresi sedikit bermusuhan di wajah ibu dan anak itu. Penampilan pemuda itu membuat mereka merasa rendah diri. Saya baru saja kembali dari desa Xiangyang dan ingin mampir untuk melihat kabar Anda. Wanita parubaya itu merasakan ada yang tidak beres dan bertanya sambil tersenyum. Gadis kecil, apakah dia temanmu? Ya. Gu Yiran segera menjawab, kami teman sekelas di universitas, sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan hubungan kami selalu baik. Lin Yi. Oh, teman sekelas universitas. Gu Yiran mengerjap beberapa kali ke arah Lin Yi, yang segera menyadarinya, lalu duduk dan menyelipkan tangannya ke dalam selimut, langsung meraih kaki Gu Yiran. Saya akan memijat kaki Anda sedikit untuk membantu sirkulasi darah. Sekarang Gu Yiran tercengang. Aku hanya menggunakanmu sebagai tameng, kau seharusnya tidak menyentuh kakiku. Melihat kemesraan di antara keduanya, wanita parubaya itu mengerti dan melupakan topik pembicaraan. Gu Yiran memutar matanya ke arah Lin Yi beberapa kali, orang ini benar-benar tahu cara memanfaatkan celah. Ayo pergi, aku akan mengajakmu keluar sebentar. Setelah memijat sebentar, Lin Yi mendorong kursi roda, mengangkat Gu Yiran ke atasnya, dan keduanya meninggalkan kamar rumah sakit. Kamu tidak pergi ke desa Xiangyang, apa kamu menemukan sesuatu yang baru? Tidak banyak tentang desa Xiangyang, tapi ada hal lain yang ingin kutanyakan, kata Lin Yi. Tadi malam, kau bilang kau melihat sopirnya. Seperti apa tubuhnya? Apakah dia berotot sepertiku? Bab 2403. Di ujung akal. Ini. Gu Yiran menatap termenung. Rasanya cukup kuat, tapi juga terasa tepat, kata Gu Yiran.
Saat itu agak gelap dan situasinya berbahaya, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Tidak dapat mengingat apapun. Aku benar-benar tidak ingat dengan jelas. Gu Yiran berbalik dan menatap Lin Yi dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak bisa bilang aku menemukan apapun, hanya ingin tahu lebih banyak tentang pembunuhnya. Gu Yiran memegang pelipisnya dan menggosoknya dengan keras. Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya dengan jelas, melihat wajah Fang Daye hampir membuatku takut setengah mati. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingat, kita akan menyelidikinya perlahan-lahan. Dengan santai, Lin Yi mendorong Gu Yiran keluar dari rumah sakit, berputar keluar, lalu pergi kembali ke subbiro. Saudara Hui, bagaimana penyelidikan mobilnya? Lin Yi bertanya dengan tidak sabar. Pengumpulan bukti baru selesai sepertiganya, tapi tidak ada yang ditemukan, kata Zhang Hui sambil sakit kepala. Namun, surat perintahnya sudah dikeluarkan. Mari kita lihat apakah ada efeknya. Lin Yi tidak terlalu tertarik dengan surat perintah itu, tetapi mobil itu mungkin menjadi sumber semua petunjuk. Bahkan tidak ada sidik jari yang tertinggal. Zhang Hui menggelengkan kepalanya, pembunuhnya bahkan lebih berhati-hati daripada kita, hanya sedikit tanah yang ditemukan di mobil, yang sedang dianalisis dan diselidiki. Kau curiga itu ditinggalkan oleh si pembunuh? Belum tentu, bisa juga Fang Daye meninggalkannya sebelum meninggal, lagi pula itu mobilnya. Zhang Hui berkata. Karena tidak ada petunjuk yang jelas, sulit untuk menentukan siapa yang meninggalkannya, ini membuat saya pusing. Saya akan pergi ke departemen forensik dan memeriksanya. Lin Yi berbalik dan keluar, menuju ke departemen forensik. Orang-orang di departemen itu sibuk sekali, bergegas ke sana kemari seolah-olah kaki mereka dilumasi. Oh, Lin Yi ada di sini. Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya bernama Zhang Min, direktur departemen forensik. Saudari Zhang, saya dengar dari saudara Hui bahwa ada tanah yang ditemukan di dalam mobil. Apakah hasilnya sudah keluar? Saya ingin melihatnya. Itu hanya tanah biasa, tidak ada nilai referensinya. Departemen Forensik dan Investigasi Kriminal adalah dua divisi yang paling dekat hubungannya. Zhang Min juga menyadari pekerjaan yang dilakukan Lin Yi dan rekan-rekannya dan tentu saja memberikan tanggapan seperti itu. Lin Yi mendecakkan bibirnya, bahkan mobilnya telah ditemukan. Tetapi jika tidak ada jejak atau petunjuk yang ditemukan, itu akan menjadi pukulan telak bagi penyelesaian kasus tersebut. Namun, kami menemukan sesuatu yang lain, mari kita lihat. Zhang Min membawa Lin Yi ke meja percobaan, mengambil sebuah tas kecil transparan dengan benda seukuran kacang kedelai di dalamnya, berwarna merah tua. Apa ini? Ini pasti bukan gumpalan tanah kecil, kan? Ini baru saja dipisahkan dari tanah, kami belum punya waktu untuk menganalisisnya, kata Zhang Min. Namun, seorang rekan di departemen, yang keluarganya berasal dari timur laut, mengatakan bahwa benda itu sangat mirip dengan benih kubis, tetapi kami perlu menganalisisnya untuk memastikannya. Jadi itu benih. Lin Yi mengangguk, tahu bahwa desa Xiangyang memang bergantung pada pertanian, menemukan benih bukanlah hal yang aneh. Setelah membahas masalah pengumpulan bukti cukup lama, Lin Yi kembali ke departemennya tetapi tidak tinggal lama dan langsung pergi ke Chaoyang Group. Kamu kembali begitu cepat. Melihat Lin Yi, Ji Qingyan datang menyambutnya. Hanya datang untuk mencari udara segar, mengubah pikiran. Ada apa? Terganggu dengan kasusnya. Pembunuhnya sangat profesional, tidak meninggalkan satu petunjuk pun. Saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, bisa dibilang sangat rapi. Meskipun kamu bilang sulit, kesulitannya pasti bukan masalah kecil, Ji Qingyan menghibur. Jika benar-benar terasa berat, istirahatlah beberapa hari, kalau tidak, Anda akan mudah terjebak dalam pandangan yang sempit. Aku tidak bisa melakukan itu, penyelidikan harus dilanjutkan. Kasus ini sangat menarik, bukan sesuatu yang sering kita temui, aku harus bermain-main dengan pembunuhnya. Aku tahu kau akan mengatakan itu, aku suka semangatmu yang tak tergoyahkan. Hidung mungil Ji Qingyan berkedut, menunjukkan ekspresi bangga, lalu dia menyentuh perutnya dan berkata, sayang, beri ayahmu sedikit lebih banyak energi. Senyum lembut bak seorang ayah tua yang penuh kasih muncul di wajah Lin Yi. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh perut Ji Qingyan, merasakan kehangatan yang tak terlukiskan mengalir di hatinya. Ayo pergi, ayo pulang. Bukankah kamu masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan? Kapanpun tidak masalah, tidak perlu terburu-buru. Ayo pergi. Ji Qingyan berkemas sebentar, dan pasangan itu pulang bersama. Pada hari-hari berikutnya, pikiran Lin Yi sepenuhnya tertuju pada kasus tersebut, namun sayang, tidak ada kemajuan. Tidak ada petunjuk yang tertinggal di mobil Fang Daye, dan Fang Ziping serta Sun Sue, karena tidak cukup bukti, hanya dapat dibebaskan tanpa syarat. Kasus itu menemui jalan buntu, dan bahkan jika dia ingin menyelidikinya, tidak ada arah yang dapat diikuti.
Yang paling tidak tertahankan adalah bahwa si pembunuh telah menggunakan metode yang provokatif untuk membunuh, seolah-olah Tuhan sedang mengawasi semut-semut yang bodoh. Hal ini membuat Lin Yi menyadari bahwa pembunuh yang tersembunyi itu bahkan lebih menantang daripada yang ia bayangkan. Baik dari segi kemampuan maupun kecerdasan, orang tersebut adalah orang yang unggul. Selain itu, Lin Yi juga menyempatkan diri untuk melakukan perjalanan ke Yanjing, pergi ke sana dan pulang dalam 1 hari. Bukan untuk sesuatu yang penting, hanya sekadar memeriksa status latihan tim 1. Di bawah siksaan tim Yanlong, semua orang mengeluh, bahkan Sui Qiang yang berbahu lebar dan tegap pun menangis kesakitan. Tetapi inilah yang diinginkan Lin Yi. Dia memiliki kerinduan yang besar terhadap Pulau Tilia di dalam hatinya, namun dia juga memiliki rasa hormat yang mendalam dan bahkan penolakan terhadap pulau tersebut. Ia yakin bahwa kecuali terjadi kecelakaan besar, tidak seorang pun dapat membuatnya terdampar di pulau itu, tetapi tim 1 belum siap, level mereka belum cukup tinggi. Jadi dia sangat berharap untuk meningkatkan level tim 1. Jika dia tidak melihat mereka kelelahan sampai mati, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk meminta tim Yanlong untuk mengintensifkan pelatihan mereka. Namun, hampir seminggu telah berlalu, dan kasus di desa Xiangyang tetap tidak terselesaikan, tanpa ada gambaran bagaimana harus melanjutkannya. Kamu pulang pagi-pagi sekali hari ini, kurasa masih belum ada kemajuan baru dalam kasus ini. Di kantor, Ji Qingyan tersenyum saat melihat Lin Yi masuk. Luangkan waktu Anda, saya telah melihat banyak kasus yang memakan waktu bertahun-tahun untuk dipecahkan. Jika memang butuh waktu selama itu akan menjadi pukulan berat bagi wajahku. Lin Yi adalah orang yang kompetitif, dan malam-malam tanpa tidur yang dihabiskannya untuk menangani kasus ini sebagian disebabkan oleh rasa tanggung jawabnya. Dia punya firasat bahwa kasus desa Xiangyang mungkin menjadi tugas akhir fase ini. Namun lebih dari itu, permainan akal-akalan dengan pembunuh tak dikenal itu memberinya kesenangan luar biasa. Semakin sering hal ini terjadi, semakin ia merasa hal itu menantang. Tetap saja, kita harus melakukannya secara perlahan, tergesa-gesa akan menghasilkan kerugian. Aku tahu prinsipnya. Lin Yi mengangguk, kamu ada pemeriksaan besok, kan? Aku menundanya ke lusa. Ji Qingyan merapikan rambutnya, Tao Yuan harus menghadiri pemakaman besok, aku tidak yakin kapan dia akan kembali, jadi aku menundanya ke lusa. Pemakaman. Apa terjadi sesuatu pada keluarganya? Kenapa aku belum mendengar Gao menyebutkannya? Bab 2404. Pemakaman. Aku tidak akan mengungkit urusan keluarga Tao Yuan tanpa alasan, jika bukan karena Gao, aku pasti sudah memberitahumu, kata Ji Qingyan. Lingyun Group berinvestasi di perusahaan bernama Haoyu Storage. Apakah Anda ingat? Itu proyek yang saya investasikan tahun lalu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu, kata Lin Yi. Mereka sekarang berkembang pesat, pangsa pasar mereka telah naik ke posisi kedua di dunia. Beberapa hari yang lalu, saya bilang ke Pak Tuaki, kalau kita lagi senggang, kita harus ajak bos mereka ngobrol dan makan. Seseorang mengalami kecelakaan, 2 hari yang lalu. Lin Yi tertegun sejenak, apakah dia sudah pergi? Wang Jiasu. Konon katanya dia tersengat listrik sampai mati karena pengering rambut yang jatuh ke bak mandi saat dia sedang mandi. Ji Qingyan menghela napas dan melanjutkan. Saya ingat, ketika kami sedang membahas investasi, saya makan malam dengan Direktur Wang 2 kali. Beliau tampak ramah, dan beliau banyak berbagi kebijakan strategisnya. Siapa sangka, hanya dalam setahun, hal seperti ini akan terjadi. Kami juga pernah makan bersama, meskipun dia agak mencolok, dia sangat solid dan benar-benar cukup baik. Saya bermaksud untuk menghadiri pemakaman tetapi He Yuan berkata saya sedang hamil dan tidak boleh pergi ke tempat-tempat seperti itu. Dia dan saudara Qi berencana untuk pergi dan melihatnya, kata Ji Qingyan. Kalau kamu bebas, kamu juga harus pergi. Terakhir kali di rapat, kamu memarahi eksekutif Apple habis-habisan. Kepercayaan dirimu datang dari dukungan Wang Jiasu, kita seharusnya tidak bersikap tidak sopan sekarang. Ya. Lin Yi mengangguk, tanpa berkata banyak lagi, merasa agak aneh. Jika terjadi di luar ruangan, kematian akibat sengatan listrik dapat dimaklumi. Lagi pula, tegangannya 320 volt dan kejadian seperti ini terjadi setiap tahun. Namun meninggal karena tersengat listrik di rumah saat mandi, baru pertama kali ini ia mendengar kejadian seperti itu. Setelah memikirkannya, Lin Yi merasa dia memang harus melakukan perjalanan. Wang Jiasu memiliki saudara laki-laki bernama Wang Jialu, yang juga memegang saham di perusahaan tersebut. Akan tetapi, dia adalah pria yang mencintai kejayaan dan kesuksesan, jauh lebih rendah daripada Wang Jiasu. Jika dia mengambil alih perusahaan itu, orang dapat membayangkan seperti apa perkembangan masa depannya. Bahkan dapat memengaruhi strategi ekspansi global Lingyun Group. Baik secara perasaan maupun akal sehat, setelah kejadian penting seperti itu, dia harus pergi dan melihat. Malam itu,
Keduanya pergi ke supermarket, dan kemudian pulang bersama. Lin Yi memberitahu Qixianzhao bahwa dia berencana menghadiri pemakaman besok. Keesokan paginya, sedikit setelah pukul 5, Qixianzhao menyetir, menjemput He Yuan dan kemudian Lin Yi dari tempat Jikingyan. Pakaian yang kamu pakai, kakak perempuanku yang menemukannya untukmu, kan? Bagaimana kamu tahu? Dari gayanya, aku sudah menebaknya, kata He Yuan. Meskipun kamu agak kuno, mengenakan setelan hitam memang terlihat lebih menyenangkan daripada Tuan Gao kita. Aku akan menganggapnya sebagai pujian. Jelas, Lin Yi tidak berminat untuk bertarung dengan He Yuan dan bertanya. Apakah kematian Wang Tua dipastikan karena sengatan listrik? Itu yang kudengar, tapi istrinya curiga ada tindak kejahatan. Polisi belum menemukan bukti konklusif, dan sudah diputuskan sebagai kematian karena disetrum. He Yuan menatap Lin Yi. Kau tidak curiga kalau saudaranya terlibat dalam hal ini, kan? Mereka selalu berselisih. Jika bukan karena taktik Wang Jiasu yang kuat, yang menolak proposal saudaranya, How You Story tidak akan bisa berkembang sampai titik ini. Itu benar, tapi tanpa bukti, dan polisi tidak menemukan apapun, keluarga Wang Jiasu tidak mungkin menyelidikinya lebih lanjut, kata He Yuan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, lagi pula, hubungannya tidak buruk saat dia masih hidup, cukup antarkan dia dalam perjalanan terakhirnya. Namun masalahnya adalah bagaimana perusahaannya akan berkembang di masa depan, kata Qixianzhao. Wang Jialu benar-benar orang yang mengejar kejayaan. Jika perusahaan ini jatuh ke tangannya, perkembangannya di masa depan akan mengkhawatirkan. Tata letak kami di industri energi baru pasti akan terpengaruh. Saya juga khawatir tentang ini. Kalau tidak, saya tidak akan datang hari ini. Saya hanya ingin melihat keadaan keluarga mereka. Sutradara Wang punya putra yang sedang menempuh pendidikan BA di Amerika. Manfaatkan kesempatan untuk mengobrol dengannya kapanpun memungkinkan, dan lihat seperti apa dia. Itu juga merupakan sebuah pilihan. Tepat setelah pukul 6 pagi, pintu masuk aula pemakaman Longhua dipenuhi oleh lebih dari 100 mobil mewah, memenuhi seluruh tempat parkir. Pria dan wanita yang datang untuk upacara peringatan hampir semuanya mengenakan pakaian hitam yang suram, membuat suasana di sini semakin menyesakkan. Di sudut gedung aula pemakaman, seorang pria dan seorang wanita berdiri. Pria itu berusia sekitar 50 tahun, dengan hampir tidak ada rambut tersisa di kepalanya. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda berusia sekitar 25 atau 26 tahun, yang penampilannya tidak menonjol, namun ia mengenakan riasan tipis. Nama pria itu adalah Wang Jialu, saudara laki-laki mendiang Wang Jiasu. Wanita muda itu adalah putrinya, bernama Wang Yuni. Mereka mengatakan seorang anak perempuan itu seperti ayahnya, dan pasangan ayah anak perempuan ini tidak luput dari hukum biologis ini. Mereka menghabiskan hidup mereka dengan bermalas-malasan. Mengetahui bahwa upacara peringatan paman mereka jatuh pada hari ini, mereka tetap bermain di klub malam hingga dini hari sehari sebelumnya. Ayah, apa hasil rapat kemarin? Apakah para eksekutif grup sudah menyampaikan sikap mereka? Mereka sudah menyampaikan sikap mereka dalam rapat darurat pada hari kejadian, jadi tidak perlu khawatir, kata Wang Jialu. Kalau begitu semuanya baik-baik saja, paman saya sudah tiada, dan perusahaan ini tentu saja jatuh ke tangan Anda, kata Wang Yuni. Adikku bahkan belum menyelesaikan gelar doktornya. Dia belum pernah terlibat dalam bisnis perusahaan. Mustahil baginya untuk bersaing dengan kita. Saya bahkan tidak mempertimbangkannya, kata Wang Jialu. Sekarang kita harus melihat bagaimana Lingyun Group memandang situasi ini. Grup Lingyun. Mereka memegang 28% saham grup, pemegang saham terbesar, kata Wang Jialu sambil menyalakan rokok, berbicara dengan serius. Industri energi baru masih dalam tahap persaingan sengit untuk mendominasi. Investasi besar-besaran harus dilakukan untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar. Tanpa dukungan Lingyun Group, How You Story bisa cepat tertinggal. Kita hanya perlu menghubungi mereka lagi. Kita sudah berkomunikasi sebelumnya, dan mereka juga akan datang hari ini. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan mereka. Kurasa itu bukan masalah besar. Dengan kepergian pamanku, mereka hanya bisa memilih untuk bekerja sama denganmu kecuali mereka tidak ingin berkembang lagi di industri ini. Begitulah yang tampak di permukaan, jadi saya sangat menantikan pertemuan ini. Ayah, kamu bisa melakukannya, aku percaya padamu. Beraninya kau bilang begitu padaku. Bukankah kau pergi ke bar lagi tadi malam? Bau alkohol masih tercium, kapan kau bisa berbagi bebanku, kata Wang Jialu dengan nada mencela, seolah kecewa dengan baja yang tak tertempa. Saya perempuan, saya tidak bisa ikut menanggung beban Anda. Nanti, saya hanya perlu mencari menantu yang cocok untuk membantu mengelola perusahaan, ujarnya. Jika kau sedang membicarakan hal itu, aku punya kandidat potensial dalam pikiranku. Hah? Siapa?
CEO Grup Lingyun, Qi Xianzhao. Saya ingat dia adalah COO. Dia mendapat promosi di awal tahun, di usia awal 30-an, dan masih lajang, jelas patut dipertimbangkan. Bab 2405. Kebetulan. Tidak mungkin, seseorang yang berusia awal 30-an bisa menjadi CEO Lingyun Group. Qi Xianzhao sangat cakap. Jika kau bisa mengamankannya, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu di masa depan. Orang yang sangat berbakat, saya memang cukup tertarik. Saya akan bertemu dengannya sebentar lagi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di pintu masuk rumah duka. Cepat lihat, Direktur Qi dari Lingyun Group dan Presiden He ada di sini. Seseorang berseru saat melihat Maybach terparkir tak jauh dari sana, memicu perbincangan ramai. Dengan status Lingyun Group dalam industri ini, kerumunan orang saat ini tidak terlalu banyak. Akan tetapi, setelah keluar dari mobil, Lin Yi tidak berjalan bersama keduanya melainkan menuju ke sudut jalan yang tidak berpenghuni. Melihat Direktur Qi dan He Yuan mendekat, semua orang maju untuk menyapa mereka, ingin menjalin hubungan yang akrab. Bagi mereka, pemakaman tidak berbeda dengan pesta makan malam. Keduanya menawarkan kesempatan untuk bertemu lebih banyak orang, dan sebagai konsekuensi alami, bisnis dapat didiskusikan. Lagi pula, selain anggota keluarga dekat, tidak ada seorang pun yang akan mengabaikan urusan bisnis karena sedikit kesedihan. Melihat banyaknya orang yang datang menyambut mereka, keduanya memperlihatkan senyum profesional, berjabat tangan satu sama lain, bertindak dengan pantas dan ramah. Pada saat ini, Lin Yi, melalui pintu samping, tiba di dalam rumah duka. Direktur Lin, Anda di sini. Baru saja mencapai lantai 3, dia melihat seorang wanita parubaya dan seorang pria muda berdiri di tangga. Nama wanita itu adalah Sun Yuxiang, istri Wang Jiasu, dan pemuda itu adalah putra mereka, Wang Fansuo, yang belajar MBA di Amerika dan baru saja kembali ke negara itu beberapa hari yang lalu. Lin Yi mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Sun Yuxiang. Saya menyampaikan belasungkawa, tidak ada seorang pun yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Tetapi aku selalu merasa bahwa Wang tua kita tidak mengalami kecelakaan, seseorang membunuhnya, kata Sun Yuxiang sambil menyentuh air matanya. Lin Yi melihat sekeliling dan menyadari tidak ada seorang pun yang lewat. Kakak ipar, ini bukan tempat untuk ngobrol, ayo kita cari tempat yang privat untuk ngobrol. Baiklah, baiklah. Mereka bertiga pergi bersama ke area istirahat VIP, di mana Wang Fansuo mengunci pintu, tidak bermaksud membiarkan orang luar masuk. Kakak ipar, kita semua bukan orang asing. Kamu pernah bertemu dan makan bersamaku dan istriku sebelumnya. Aku akan terus terang, kata Lin Yi. Saya harap putra Anda dapat mewarisi industri keluarga Wang, memikul tanggung jawab grup, dan Lingyun Group akan membantu dari belakang. Direktur Lin, apakah Anda juga skeptis terhadap Wang Jialu? Sun Yuxiang berkata sambil menggertakkan giginya. Dialah yang pasti menyebabkan kematian Wang tua, ingin merampas aset perusahaan. Secara teori, itu mungkin, tetapi tanpa bukti, kita tidak bisa membuat pernyataan gegabah, kata Lin Yi. Yang bisa kulakukan sekarang adalah membantumu melindungi aset keluarga Wang, lalu mengupayakan kerjasama yang saling menguntungkan. Dia akan beristirahat dengan tenang setelah mengetahui hal ini. Mendengar kata-kata ini, Sun Yuxiang menyeka air matanya. Saya sungguh tak bisa cukup berterima kasih, Direktur Lin. Orang sepenting Anda tidak hanya datang ke upacara peringatan Wang tua, tetapi juga mengkhawatirkan masalah keluarga kami. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. Sama-sama. Tanpa Huayu Storage, bisnis Lingyun Group tidak akan sebesar ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Mengucapkan terima kasih terlalu formal. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu. Sun Yuxiang berseru, Nak, kemarilah dan sapa Direktur Lin, bisnis keluarga akan bergantung padamu mulai sekarang. Direktur Lin. Wang Fansuo mengulurkan tangannya, sikapnya masih agak kekanak-kanakan. Meskipun mereka seumuran, dalam hal kehadiran, dia tidak sebanding dengan Lin Yi yang berpengalaman. Lin Yi pun mengulurkan tangannya, kita akan menjadi mitra mulai sekarang. Bekerja keraslah dan jangan biarkan orang luar menertawakan kita. Terima kasih, Direktur Lin, saya mengerti. Setelah membahas urusan resmi, Lin Yi merasa jauh lebih santai. Bagaimana dengan pengaturan selanjutnya? Apakah Anda sudah membeli tanah pemakaman? Apakah Anda butuh bantuan untuk memilih yang bagus? Tidak perlu, tidak perlu, terima kasih atas perhatianmu, Direktur Lin. Sun Yuxiang berkata, kami semua dari luar kota, jadi kami tidak akan menempatkannya di Zonghai. Kami sedang bersiap untuk memulangkannya ke kota asalnya. Jika aku tidak salah ingat, Direktur Wang berasal dari Jinling, kan? Ya, kami semua dari Jinling, kata Sun Yuxiang. Tapi kampung halamannya di pedesaan.
Saya belum memutuskan apakah akan menguburkannya di sana atau tidak. Di desa, canda Lin Yi. Dengan logika itu, kehidupan sutradara Wang sungguh luar biasa. Kisahnya seperti kisah seorang pemuda desa yang menikahi gadis kaya, cukup untuk ditulis menjadi novel. Bukankah begitu? Meskipun hidupnya sekarang baik-baik saja, dulu desanya di Jindou sangat miskin sehingga mereka hampir tidak punya cukup makanan. Untungnya, dia pekerja keras, dan namanya semakin terkenal selama bertahun-tahun, kalau tidak. Tunggu sebentar. Anda mengatakan kampung halaman Direktur Wang adalah desa Jindou. Benar, jaraknya sekitar 30 km dari pusat kota Jinling. Direktur Lin kenal tempat itu. Saya mendengar beberapa hal. Lin Yi menanggapi dengan santai lalu terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Karena desa Jindou terdengar familiar baginya. Butuh beberapa saat baginya untuk mengingat bahwa selama interogasi Ma Haiqiang, Ma telah menyebutkan tempat ini. Dia mengklaim bahwa dia dan Fang Daye berasal dari desa Jindou. Tanpa diduga, Wang Jiasu juga berasal dari desa Jindou. Bukankah ini agak terlalu kebetulan? Direktur Lin. Sun Yuxiang bertanya ragu-ragu. Maaf, aku hanya melamun. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Saya punya teman yang orang tuanya juga berasal dari desa Jindou, jadi dia dan Direktur Wang adalah sesama penduduk desa. Lin Yi mengarang alasan, berencana untuk mengabaikan pokok bahasan tersebut. Itu benar-benar kebetulan. Wang tua kita bilang desa Jindou sangat miskin saat itu. Banyak anak muda yang pindah, dan meskipun Tiongkok begitu besar, sungguh tidak mudah bertemu seseorang dari kampung halaman yang sama. Benar. Tatapan Lin Yi beralih, kapan kamu berencana mengkremasi jenazahnya? Sun Yuxiang melihat arlojinya, dalam setengah jam, itu akan menjadi waktu yang dihitung oleh Master Yin Yang. Lin Yi mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku ada urusan lain, jadi aku keluar sebentar. Kita bisa bicara lagi nanti. Baiklah, baiklah, Direktur Lin, lanjutkan saja. Nak, temui Direktur Lin di luar. Tidak perlu, kamu punya banyak urusan di rumah, jangan khawatirkan aku bukan orang luar. Setelah menyapa semua orang, Lin Yi segera pergi. Kemudian, ia menemui seorang staf rumah duka, mengajukan beberapa pertanyaan, dan naik ke lantai 4, tiba di depan pintu masuk kantor direktur. Dia mengetuk pintu, mendengar suara-suara dari dalam, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Seorang pria parubaya berusia 40-an duduk di dalam, mengenakan kacamata, matanya mengamati Lin Yi saat dia masuk. Lin Yi mengeluarkan kartu identitasnya dan berbisik. Saya dari unit rahasia, dan saya butuh kerja sama Anda sekarang juga. Jika Anda meragukan identitas saya, Anda bisa menelepon untuk verifikasi, tetapi saya harap Anda bersedia bekerja sama. Bab 2406. Investigasi ulang. Melihat identifikasi di tangan Lin Yi, kurator yang awalnya tenang menjadi sangat ketakutan hingga dia tidak bisa berbicara. Ini adalah pertama kalinya tempat kecilnya menampung orang seperti itu. Kamu, apa tujuanmu ke sini? Apa yang kamu butuhkan dariku? Saya sedang mencari mayat, namanya Wang Jiasu. Apakah itu Direktur Wang? Ya, itu dia. Lin Yi berkata. Setelah semua upacara selesai, kamu mengambil abu orang lain untuk berpura-pura sebentar, tubuhnya tidak bisa dikremasi untuk saat ini, apakah kamu mengerti maksudku? Menghadapi Lin Yi yang muram, kurator itu mengangguk berulang kali, ketakutan. Pada titik ini, meskipun dia tidak mengerti, dia harus berpura-pura mengerti. Bawa aku melihatnya. Oke, ikuti aku. Di bawah bimbingan kurator, Lin Yi tiba di tempat penyimpanan jenazah dan menemukan jenazah Wang Jiasu. Mengangkat kain putih itu, wajah pucat Wang Jiasu terlihat. Dilihat dari ciri-ciri luar tubuhnya, memang tampak seperti tewas karena disengat listrik, namun apakah ada hal-hal tersembunyi lainnya, masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Namun bukan ini yang dicari Lin Yi. Dia memeriksa dengan cermat dan tidak menemukan luka apapun di tubuh Wang Jiasu. Bahkan tidak ada memar bekas perkelahian yang tertinggal. Dengan kata lain, dia tidak melakukan interaksi yang penuh kekerasan sebelum kematiannya. Jika dia dibunuh, tetapi tidak berjuang melawan pembunuhnya, hal itu tampak mustahil. Mungkinkah itu benar-benar hanya kebetulan? Hanya kebetulan, Wang Jiasu juga berasal dari desa Jindou. Meski mungkin, Lin Yi masih menganggapnya terlalu kebetulan. Setelah merenung sejenak, Lin Yi menelepon Zhang Hui. Dia merinci situasi di sini kepadanya. Yang terakhir juga agak terkejut dan memutuskan untuk mengikuti saran Lin Yi untuk membawa kembali jenazah untuk diautopsi secara rinci. Setelah pemeriksaan, Lin Yi meletakkan kembali kain putihnya dan mundur 3 langkah, sambil membungkuk khidmat 3 kali. Setelah mengatur urusannya di sini, Lin Yi menjelaskan situasinya kepada kurator.
Yang terakhir sangat kooperatif dan tidak, atau berani mengatakan apapun lagi. Setelah pergi, Lin Yi menemukan Sun Yuxiang dan putranya Wang Fansuo. Direktur Lin. Keduanya menyapanya saat mereka datang. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, kuharap kau bisa merahasiakannya. Melihat ekspresi serius Lin Yi, ibu dan anak itu saling bertukar pandang, entah kenapa merasa gugup. Saya sekarang juga curiga, Direktur Wang mungkin telah dibunuh oleh seseorang. Keduanya terkejut, mereka tidak menyangka Lin Yi akan mengatakan hal seperti itu setelah pergi beberapa saat. Direktur Lin, bukankah sebelumnya Anda mengatakan untuk tidak berbicara omong kosong tanpa bukti? Memang tidak ada bukti saat ini, tetapi tanda-tanda tertentu menunjukkan bahwa kematian Direktur Wang bukanlah hal biasa. Sudah kuduga, pasti Wang Jialu sialan itu yang membunuh Wang tua kita, dia hanya ingin menguasai harta bendanya sendiri. Kakak ipar, tenanglah, kita tidak bisa bicara sembarangan sekarang. Lin Yiren berkata. Setelah upacara pemakaman, saya akan meminta seseorang untuk memindahkan jenazahnya. Jika Anda menginginkan keadilan bagi Direktur Wang, jangan berisik, ikuti prosedurnya. Saya sudah mengatur semuanya, Anda hanya perlu bekerja sama, apakah Anda mengerti maksud saya? Dimengerti, asalkan kita bisa mendapatkan keadilan untuk Wang tua kita. Tenang saja, entah itu kecelakaan atau pembunuhan, aku pasti akan memberimu jawabannya. Baiklah, terima kasih banyak, Direktur Lin. Sama-sama. Kita semua saling kenal, Lin Yi melirik arlojinya, saya pamit dulu. Hubungi saya kalau ada apa-apa. Setelah menyelesaikan urusannya, Lin Yi meninggalkan ruangan, tetapi dia tidak pergi ke tempat lain. Sebaliknya, dia menunggu Qi Zhao dan He Yuan di dalam mobil. Mengenai masalah Wang Jiasu, selain otopsi, penting juga untuk mengunjungi tempat kejadian perkara dan mengambil berkas dari saat itu. Ada beberapa hal yang perlu ditangani. Setelah upacara peringatan, proses selanjutnya adalah kremasi. Jenazah tidak diperlukan lagi karena abu dapat dipalsukan. Pada saat itu, Zhang Hui tiba dengan mobil bersama orang-orangnya. Lin Yi dengan tenang menjelaskan situasi kepadanya dan kemudian diam-diam mengeluarkan mayat itu tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Zhang Hui mengambil jenazahnya dan pergi, sementara Lin Yi tetap tinggal, karena ada urusan lain yang perlu dia urus. Sebelum dia menyadarinya, lebih dari 3 jam telah berlalu. Semua acara telah berakhir, para tamu yang datang untuk melayat telah pergi satu demi satu, dan Qi Zhao serta He Yuan berjalan mendekat dari tempat yang tidak terlalu jauh. Namun, Lin Yi memperhatikan bahwa yang menemani Qi Zhao adalah seorang wanita berpakaian hitam, yang terus berbicara dengannya, meninggalkan He Yuan terpinggirkan. Orang yang berdiri di sampingnya memang putri Wang Jialu, Wang Yuni. Saudara Qi, biar aku antar pulang, biarkan sopirnya pergi bersama Presiden He dulu. Tidak perlu, aku tidak ingin mengganggumu, tolak Qi Zhao. Tidak masalah, aku bebas nanti, aku akan mengantarmu kembali, desak Wang Yuni. He Yuan berdiri di sampingnya, memutar matanya seolah-olah dia bisa menulis kata penghinaan di seluruh wajahnya. Ada urusan lain yang harus diurus nanti, jangan buang waktu di sini. Lin Yi turun tangan, membantu Qi Zhao keluar dari situasi tersebut. Wajah Wang Yuni tiba-tiba berubah masam, saya sedang bicara dengan Presiden Qi, apa yang Anda, seorang sopir, lakukan? Apa-apaan Anda? Mata He Yuan berbinar, tampak menikmati drama tersebut. Saudara Qi, Anda sungguh baik, bagaimana mungkin Anda membiarkan seorang pengemudi biasa menunjuk Anda? Anda seharusnya mengelola orang-orang Anda dengan lebih baik. Ekspresi Qi Zhao menjadi gelap. Ekspresi Wang Yuni membeku, menatap Lin Yi dengan kaget. Dia adalah pendiri grup Ling Yun. Ya, Qi Zhao tampak agak tidak senang, namun menjawab dengan kurang hangat, aku punya urusan lain yang harus diselesaikan, aku harus pergi. Wang Yuni berdiri di sana tercengang, tidak mampu mendapatkan kembali ketenangannya bahkan saat ketiganya berangkat dengan mobil mereka. Ada apa dengan wanita itu? Dia tampak seperti orang bodoh, komentar Lin Yi. Dia putri Wang Jialu, yang selalu berusaha merayu saudara Qi. Dia cuma perempuan murahan, bukan orang baik, kata He Yuan. Saudara Qi, jangan tertipu oleh tipuannya. Kalau perlu, biarkan dia memperkenalkan beberapa teknisi kepadamu, jangan terlibat dengan orang-orang seperti itu. Sialan, jangan rusak reputasiku, aku hanya pergi pijat, protes Qi Zhao. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi, apakah salah jika seorang teknisi memijat saudara Qi? Sial. Lin Yi mengumpat, kau menang. Qi Zhao mengendarai mobil dengan sikap canggung namun sopan, tidak dapat bergabung dalam percakapan. Qi tua, bawa aku ke cabang Jiangpu, aku perlu mengurus sesuatu. Bab 2407. Ditolak. Halo,
Apa yang bisa saya bantu? Melihat Lin Yi masuk, petugas yang bertugas bertanya. Halo, saya dari kantor cabang Sinsan, dan saya datang untuk menanyakan sebuah kasus. Menyadari bahwa Lin Yi adalah sesama petugas, petugas yang sedang bertugas itu berdiri, tampak lebih santai. Apa yang terjadi? Kasus antar distrik. Belum dikonfirmasi. Kami punya kasus yang mungkin terkait dengan salah satu kasusmu, jadi aku datang untuk memeriksanya. Saya akan mengantarmu ke Departemen Investigasi Kriminal. Kamu bisa menanyakan detailnya di sana. Dengan dipandu oleh petugas, Lin Yi mencapai Departemen Investigasi Kriminal di lantai 2. Bahkan sebelum memasuki ruangan, dia bisa mendengar suara-suara dan tawa datang dari dalam. Situasi ini tidak jauh berbeda dengan kantor cabang Sinsan, ketika tidak ada hal yang mendesak, para petugas cenderung berkumpul dan berbincang santai. Sesampainya di pintu, Lin Yi melirik ke dalam dan melihat 5 orang dalam kabut asap, semuanya perokok berat. Melihat seorang rekannya membawa orang asing, kelima pria itu menghentikan percakapan mereka. Ada apa? Lelaki yang berbicara itu sedang duduk di sebuah meja, yang tertua di antara kelima orang itu. Dalam situasi seperti itu, biasanya yang berbicara pertama adalah pemimpinnya. Kapten Liu, rekan ini dari kantor cabang Sinsan. Dia ingin memeriksa kasus Wang Jiasu beberapa hari yang lalu, jadi saya membawanya ke sini, kata petugas itu sebelum memperkenalkan Lin Yi. Ini adalah kepala suku kami, Liu Wenji. Halo, saya Lin Yi. Anda ingin menyelidiki kasus pengusaha kaya itu? Ya, kasus Wang Jiasu. Almarhum bunuh diri, kasusnya sudah ditutup, Liu Wenji melihat arlojinya. Sekarang, kurasa jenazahnya sudah dikremasi. Apalagi yang ingin kau selidiki? Saya punya firasat ada yang mencurigakan, mungkin bukan bunuh diri, tapi pembunuhan. Begitu kata-kata itu diucapkan, keempat orang lainnya menatap ke arah Liu Wenji, ekspresi mereka agak geli dan bahkan tidak wajar. Ekspresi Liu Wenji juga menjadi agak muram saat dia melirik Lin Yi dengan dingin. Maksudmu, kau pikir ada masalah dengan kasus yang kita tangani, jadi kau mau menanganinya sendiri? Atau mungkin, kau pikir kau lebih baik daripada kami semua di sini? Bukan itu maksudku. Ini hanya tahap kecurigaan, jadi aku ingin melihat berkasnya. Liu Wenji mengamati Lin Yi, kamu pasti menerima suap dari keluarga korban, kan? Hah, menerima suap? Setelah kejadian itu, keluarga korban terus bersikeras kepada kami bahwa seseorang telah melukai Wang Jiasu, menuntut kami untuk menyelidiki ulang. Namun faktanya, ia meninggal karena tersengat listrik di bak mandi ketika pengering rambut jatuh ke dalamnya. Namun, keluarga terus berteriak-teriak tentang konspirasi tersebut. Liu Wenji menatap Lin Yi, mencoba menggunakan kehadirannya yang kuat untuk mengintimidasinya. Apakah keluarga korban datang kepada Anda, meminta Anda untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut atas wewenang Anda sendiri, dan itulah sebabnya Anda datang kepada saya? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga korban, saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Apa kau punya izin dari atasan? Liu Wenji berkata, jika ada wewenang dari atas yang menyatakan bahwa Anda harus menyelidiki ulang kasus ini, saya pasti akan bekerja sama. Tanpa wewenang itu, saya harus mempertanyakan motif Anda. Melihat sikapmu, sepertinya kau tidak ingin memberikan berkas-berkas itu. Saya tidak bilang begitu. Semuanya harus melalui jalur yang benar. Selama Anda punya dokumen otorisasi, semuanya baik-baik saja. Kalau tidak, mohon maaf, ini berkas rahasia, dan Anda tidak diizinkan melihatnya di level Anda. Liu Wenji melambaikan tangannya dengan tidak sabar, kalau tidak ada yang lain, kau boleh pergi. Jangan berkeliaran di sini. Lin Yi hanya tersenyum, tidak mengatakan apapun, dan berbalik untuk pergi. Seorang pemuda mencibir, anak ini benar-benar keras kepala, menerobos masuk ke sini menuntut berkas kasus. Dia pikir dia siapa? Kalaupun ketua tim mereka datang, dia tidak akan punya pengaruh sebesar itu. Dasar tukang ribut. Baiklah, abaikan saja dia. Dia mungkin hanya dibayar untuk melakukan suatu pekerjaan, kata Liu Wenji acuh tak acuh. Orang-orang kaya ini benar-benar tidak tahu apa-apa, mempercayakan urusan mereka kepada polisi kecil. Tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Saat-saat putus asa membutuhkan tindakan putus asa, haha. Yang paling tidak kutoleransi adalah mereka yang sok hebat di sini, seolah-olah aku bisa mengacau setelah menangani kasus bertahun-tahun. Seharusnya mereka introspeksi dulu. Liu Wenji melambaikan tangannya dengan kesal dan menyalakan sebatang rokok lagi. Cukup tentang dia, sampai di mana percakapan kita tadi. Ayo kita lanjutkan. Hal yang sama juga terjadi pada mobil bekas, di mana mereka menemukan mayat di dalamnya. Baik, benar, itu dia. Biar aku lanjutkan dari tempat terakhirmu.
Liu Wenji mengubah posturnya dan melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. Namun belum beberapa menit berlalu, seorang petugas wanita berdiri di pintu. Kapten Liu, pemimpin telah meminta Anda untuk mampir ke kantornya. Direktur Ma mencariku. Liu Wenji berhenti sejenak, apakah dia mengatakan tentang apa? Tidak, dia hanya ingin kamu datang. Baiklah, aku akan pergi ke sana sekarang. Setelah petugas wanita itu pergi, Liu Wenji bergumam, apa yang tiba-tiba diinginkan Direktur Ma dariku? Saya baru ingat, seorang pemuda berbicara. Bukankah Direktur Zhou sudah pensiun beberapa hari yang lalu? Posisi itu sedang kosong, mungkin mereka sedang mempertimbangkan untuk mempromosikanmu. Wajah Liu Wenji berseri-seri karena gembira, merasa itu sangat mungkin terjadi, namun dia tetap berkata. Kemungkinannya kecil, senioritas saya belum cukup. Apa hubungannya senioritas dengan itu? Sekarang ini, yang penting kemampuan. Kapten Liu, Anda cakap. Wajar saja kalau Anda naik jabatan menjadi direktur. Baiklah, pergilah dan lihat, jangan membuat Direktur Ma menunggu dengan cemas. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kalau memang begitu, aku akan mentraktir kalian semua makan nanti. Haha, kalau begitu kita akan menunggu kabar baik dari Kapten Liu. Liu Wenji merapikan pakaiannya dan dengan gembira berjalan menuju lantai 3. Tok tok tok. Di pintu, Liu Wenji mengetuk, dan sebuah suara terdengar dari dalam. Pintu berderit terbuka, dan senyum di wajah Liu Wenji tiba-tiba lenyap. Dia melihat dua orang duduk di sofa sambil minum teh. Salah satu dari mereka adalah pemimpin utama mereka, Ma Zhengxian, dan yang lainnya adalah perwira polisi muda dari sebelumnya. Melihat Lin Yi di sini, Liu Wenji merasakan gelombang kemarahan, tidak menyangka akan dilaporkan. Namun tak lama kemudian, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kesenjangan status di antara mereka begitu besar, mereka tidak mungkin duduk bersama sambil minum teh. Pemandangan aneh ini membingungkan. Liu Wenji, ada apa denganmu? Ketika seseorang datang untuk menyelidiki suatu kasus, kamu seharusnya bekerja sama, bukan mengusir mereka. Apakah kamu masih layak bertugas? Jika tidak, mundurlah. Liu Wenji dimarahi hingga terdiam, dan secara naluriah melirik Lin Yi. Wus! Lin Yi meniup pelan uap yang mengepul dari cangkir tehnya, sambil menyeruputnya dengan santai. Mungkinkah dia memiliki dukungan yang kuat? Bab 2408. Keraguan. Masalah utamanya adalah tanpa dokumen yang tepat dari atas, saya tidak akan berani. Dokumen apa? Waktu yang lain datang ambil berkas kasus, kamu nggak pernah sebut-sebut soal dokumen, dan sekarang kamu mulai ngaco begini. Liu Wenji tercengang mendengar teguran itu, berdiri canggung di sana, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kenapa kalian cuma berdiri saja? Cepat bawa berkas kasusnya. Aku akan segera pergi. Liu Wenji, seolah diberi amnesti, bergegas pergi dan segera kembali dengan berkas kasus, menyerahkannya kepada Ma Zhengxian. Lin Yi, ini semua berkas yang kamu butuhkan. Kabari aku kalau kamu butuh materi lainnya. Tidak perlu apa-apa lagi untuk saat ini. Aku akan kembali jika perlu, kata Lin Yi sambil tersenyum, terima kasih atas bantuannya. Kita semua rekan kerja di sini, tak perlu basa-basi. Hubungi saja aku kalau ada yang kamu butuhkan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Direktur Ma lagi, aku akan pergi. Sudah siang, makanlah dulu. Aku yang traktir, ayo kita minum-minum bersama. Melihat Ma Zhengxian mengundang Lin Yi makan mengejutkan Liu Wenji. Setelah bekerja bersama selama beberapa tahun, dia mengetahui kepribadian pemimpinnya dengan baik. Biasanya dia tidak minum alkohol, dia hanya minum pada kesempatan penting, atau saat bertemu dengan atasan. Tetapi sekarang, dengan mengambil inisiatif untuk menyarankan minum, identitas pemuda ini tentu saja luar biasa. Saya ada urusan lain sore ini, kita bisa minum lain waktu, tidak usah terburu-buru. Kalau begitu, biar aku antar kamu keluar. Kita berada di sistem yang sama, tidak perlu terlalu sopan. Lanjutkan saja pekerjaanmu, Direktur Ma. Setelah menyapa sebentar, Lin Yi pergi sambil membawa berkas kasus di tangan. Saat dia melewati Liu Wenji, dia menatapnya dengan penuh arti. Penerima tatapan itu merasakan getaran di tulang punggungnya, merasa gelisah hingga Lin Yi telah berjalan jauh sebelum dia bisa bereaksi. Direktur Ma, ada apa dengannya? Kenapa Anda begitu sopan padanya? Aku sendiri tidak begitu yakin, yang ku tahu dia punya hubungan baik dengan Sekretaris Liang dan Kepala Chen. Jelas bukan orang yang bisa kuprovokasi. Ma Zhengxian melirik Liu Wenji, apakah kau bisa mempertahankan posisimu sebagai kapten atau tidak, mari kita serahkan pada takdir. Setelah meninggalkan kantor polisi, Lin Yi menelepon Sun Yuxiang, berencana untuk mengunjungi rumahnya untuk melihat-lihat. Itu adalah tempat kejadian perkara pertama, mungkin petunjuk telah tertinggal.
Sun Yuxiang bekerja sama dan memberikan Lin Yi alamat rumahnya, dan setuju untuk bertemu di depan pintunya dalam waktu setengah jam. Pengemudi itu melaju dengan cepat dan dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka tiba di Gubei nomor 1. Terkenal sebagai tempat berkumpulnya orang kaya Zonghai, Gubei nomor 1 sama terkenalnya dengan Tang Chen kelas 1, bahkan Qin Han memiliki properti di sana. Untuk memudahkan pemeriksaan tanpa mengontaminasi barang bukti, Lin Yi telah membeli sepasang sarung tangan terlebih dahulu. Saat tiba di Gubei nomor 1, Sun Yuxiang belum tiba. Lin Yi menemukan tempat terpencil untuk duduk dan membuka berkas kasus yang dibawanya. Di dalamnya terdapat catatan singkat mengenai kasus tersebut. Dia melirik isinya, yang ringkas dan tampak disimpulkan dengan tergesa-gesa, seolah ingin segera menyelesaikan kasus tersebut. Apa yang ingin dilihat Lin Yi bukanlah catatan-catatan ini, melainkan foto-foto tempat kejadian perkara. Ada lusinan foto yang merekam pemandangan itu secara komprehensif. Akan tetapi, isi dalam foto-foto itu membawa Lin Yi ke dalam perenungan yang mendalam. Rumah itu rapi, tidak ada tanda-tanda perkelahian, yang tidak sesuai dengan logika pembunuhan. Lin Yi mengambil sebuah foto, salah satunya memperlihatkan Wang Jiasu setelah kematiannya. Dia berbaring di bak mandi di kamar mandi, telanjang, matanya terbuka lebar dan mulut menganga, tangannya mencengkeram pinggiran bak mandi dengan erat, tampak sangat kesakitan. Dan keadaan kematian ini sepenuhnya selaras dengan gejala-gejala yang sesuai dengan kematian akibat sengatan listrik. Setidaknya dalam foto, tidak ada anomali yang terlihat. Hal ini pun menimbulkan bayangan dalam hati Lin Yi, dan dia tidak melihat adanya petunjuk yang patut dicurigai. Tak lama kemudian, Sun Yuxiang dan Lin Fansuo kembali, bertemu dengan Lin Yi di gerbang depan. Saya sungguh minta maaf, Direktur Lin, kami tinggal agak jauh dari sini, dan membuat Anda menunggu. Tidak apa-apa, bawa aku masuk untuk melihatnya. Mereka bertiga berjalan menuju kompleks perumahan. Sejak kejadian itu terjadi, apakah ada orang yang pernah ke tempat ini? Setelah kecelakaan itu, saya yakin itu pembunuhan, dan polisi menutup lokasi kejadian. Beberapa hari terakhir ini, kami berdua sibuk mengurus pemakaman, jadi kami tidak ke sini. Itu berarti pemandangannya dibiarkan apa adanya, tidak tersentuh, kan? Itu bagus. Di bawah bimbingan Sun Yuxiang, ketiganya tiba di rumah mereka. Rumah itu luas, dengan luas lebih dari 300 meter persegi. Dengan harga Gubei nomor 1, apartemen seperti itu, termasuk dekorasinya, akan menelan biaya setidaknya 100 juta. Dekorasi interiornya sebagian besar bergaya Cina, memancarkan kemewahan, dan mereka telah membeli banyak koleksi Wang Jiasu. Bagi seseorang selevelnya, itu juga sesuai dengan statusnya. Setelah masuk, Lin Yi tidak berjalan lebih jauh ke dalam rumah. Sebaliknya, dia berdiri diam, mengamati setiap bagian dalam. Penataan di dalam rumah tidak sepenuhnya sempurna, tetapi semuanya tertata rapi pada tempatnya. Hanya dengan melihat permukaannya saja, jika seseorang diberitahu bahwa seseorang telah meninggal di sini, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Apakah kalian berdua biasanya hidup seperti ini? Sun Yuxiang menggelengkan kepalanya, kami punya villa lain, dia akan tinggal di sini dan aku sering tinggal di villa itu. Tanya Lin Yi sambil tersenyum menggoda. Direktur Wang tadi bilang kalian berdua punya hubungan baik. Kenapa kalian tinggal terpisah? Ini apartemen pertama yang kami beli setelah memulai bisnis. Dia sentimental dan sudah lama tinggal di sini. Lagi pula, banyak koleksinya di sini, jadi dia enggan tinggal di villa. Tapi bilang kami, berpisah, agak berlebihan. Terkadang dia kembali, dan saya juga ikut. Sun Yuxiang menjelaskan sambil tersenyum. Lagi pula, kami sudah bersama selama bertahun-tahun, jadi kami jelas bukan pasangan muda yang harus selalu bersama. Lin Yi mengangguk, memahami gaya hidup seperti itu. Wang Jiasu adalah seseorang dengan dunia spiritual yang kaya. Dia mengubah rumahnya menjadi tempat perlindungan yang diinginkannya, menjadi tempat berlindung dari kehidupan yang melelahkan, dan tentu saja menikmati kebersamaan dalam lingkungan seperti itu. Karena itu, pilihannya untuk tetap tinggal di Gubei nomor 1 dapat dimengerti. Kalian berdiri saja di pintu masuk sebentar, aku akan masuk dan melihat-lihat. Baik, Direktur Lin, silakan. Untuk memastikan integritas tempat kejadian perkara semaksimal mungkin, Lin Yi meninggalkan ibu dan anak itu di pintu masuk dan masuk sendirian. Kamar-kamar tidur di dalam rumah itu rapi dan bersih, tak tersentuh, tak ada yang perlu diperhatikan. Hal ini juga sesuai dengan kesan Lin Yi terhadap Wang Jiasu, yang merupakan orang yang menyukai kebersihan, bahkan sedikit terobsesi dengannya. Dalam hal ini, dibandingkan dengan dirinya, terdapat perbedaan yang signifikan, bahkan sangat jauh. Jikingyan bahkan menggodanya, menyarankan agar dia belajar dari Wang Jiasu. Namun, setelah tiba di ruang belajar, Lin Yi berhenti sejenak, lalu masuk dengan hati-hati.
Ruang belajarnya sekitar 30 meter persegi dan tidak sebesar yang dibayangkan. Ada rak buku besar di bagian belakang yang penuh dengan buku-buku berbagai jenis. Namun di ruangan ini, ada sesuatu yang menarik perhatian Lin Yi. Kuil Buddha. Bab 2409. Petunjuk. Secara naluriah, Lin Yi tidak mempercayainya. Mendekati kuil Buddha, pembakar dupa terisi abu, dengan batang-batang dupa dimasukkan, sebagian tumpah di samping pembakar. Lin Yi mengamati seluruh bagian kuil Buddha dan mendapati tempat itu bersih, kecuali sedikit tanah di dekat pembakar dupa. Dengan ponsel di tangan, Lin Yi mengambil beberapa foto di sekitar kuil Buddha, berencana untuk melihat lebih dekat nanti. Mengalihkan perhatiannya dari kuil Buddha ke area lain, Lin Yi melihat sebuah buku di meja, Dinasti Ming Agung 1566, 748 halaman. Lin Yi pernah makan malam dengan Wang Jiasu dan tahu bahwa Wang Jiasu menyukai buku-buku sejarah. Memiliki satu buku di meja adalah hal yang biasa dan tidak bisa dianggap mencurigakan. Di samping buku, ada noda bekas cincin cangkir teh di meja, sekitar 2/3 dari tinggi cangkir. Saat membuka teko di sebelahnya, Lin Yi melihat teko itu masih setengah terisi teh yang telah berjamur. Lin Yi mengira noda cincin pada cangkir teh itu kemungkinan besar disebabkan oleh teh yang menguap. Lin Yi mencoba menciptakan kembali adegan tersebut. Wang Jiasu pasti sedang minum teh dan membaca sebelum mandi. Mata Lin Yi mengamati sekeliling, memperhatikan bahwa berkas tersebut menyatakan waktu kematian sekitar pukul 14. Meskipun secara keseluruhan tampak normal, tidak banyak orang yang mandi pada jam tersebut kecuali ada sesuatu yang penting. Lin Yi memejamkan matanya dan merekonstruksi kejadian itu dalam pikirannya lagi. Bisa santai minum teh dan membaca di ruang belajar, itu artinya dia tidak punya urusan mendesak, hanya sekadar menghabiskan waktu dengan cara seperti itu. Namun dia mandi sekitar pukul 2 siang, meski tidak ada yang salah, itu tidak sepenuhnya masuk akal. Jika dia memiliki sesuatu yang penting di sore hari, apakah dia masih dapat membaca dengan santai? Sepertinya belum tentu. Tanpa sadar, Lin Yi membuka buku di meja, berhenti di halaman 398. Dan detail ini juga membangkitkan kecurigaan Lin Yi. Lin Yi pernah melihat perilaku serupa dari Ji Qingyan. Ketika sedang membaca buku, jika dirinya sendiri atau ada anggota keluarga yang memanggilnya, ia akan menaruh buku tersebut menghadap ke bawah di atas meja. Jika dia bersiap untuk mandi atau beristirahat, dia akan menggunakan pembatas buku, menutup buku, dan menyimpannya di rak, untuk melanjutkan membaca nanti. Dalam keadaan normal, karena Wang Jiasu meletakkan buku itu menghadap ke bawah di atas meja, dia pasti telah diganggu oleh sesuatu dan berencana untuk kembali dan melanjutkan membaca. Namun sesuatu itu rupanya bukanlah mandi. Lagi pula, mandi adalah tindakan yang sangat subjektif, tidak perlu tiba-tiba meletakkan buku untuk itu. Berdiri di ruang belajar, Lin Yi mengamati sekelilingnya. Tiba-tiba tempat itu terasa menakutkan. Itu seperti kotak besar, menyembunyikan rahasia yang tidak diketahui. Namun, jauh di dalam hatinya, seolah ada suara yang memberitahu Lin Yi bahwa petunjuk kasus tersebut mungkin tersembunyi dalam penelitian ini. Lin Yi mengambil beberapa foto pemandangan itu dengan telepon genggamnya, lalu diam-diam menutup pintu dan pergi. Setelah meninggalkan ruang belajar, Lin Yi berdiri di ruang tamu, melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, di pintu masuk kamar mandi, dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia merasa ada yang aneh saat masuk tadi, dan sekarang dia akhirnya menemukan jawabannya. Wang Jiasu mandi di kamar mandi tamu. Biasanya, ini tidak masuk akal. Sebagai kepala rumah tangga, dilihat dari kebiasaan sehari-hari, ia seharusnya mandi di kamar mandi utama. Selain itu, Lin Yi juga menemukan kemeja di kursi dekat pintu kamar mandi tamu dan sepasang celana di lantai, kemungkinan pakaian tidur Wang Jiasu. Kakak ipar, apakah Direktur Wang mengenakan pakaian ini sebelum dia meninggal? Seharusnya ini. Sun Yuxiang tidak memberikan jawaban pasti, tetapi dilihat dari situasi di tempat kejadian, hal itu hampir pasti. Dia telah melepas pakaiannya di luar. Hal inilah yang menimbulkan kecurigaan Lin Yi. Wang Jiasu adalah orang yang sangat bersih, setelah melepas pakaiannya, ia seharusnya melipatnya dengan rapi. Penempatan yang acak ini tidak sesuai dengan karakternya. Setelah pengamatan singkat, Lin Yi memasuki kamar mandi. Di dalamnya sangat rapi, perlengkapan mandi tertata rapi di satu sisi. Masih ada air di bak mandi, jernih tetapi ada sedikit penguapan. Segala sesuatu di depannya tampak biasa saja, tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Lin Yi mengeluarkan foto berkas kasus dan membandingkannya dengan kejadian di depannya. Wang Jiasu berbaring di bak mandi, dengan pengering rambut hitam terjatuh ke dalam air. Mati dengan mata terbuka lebar dan mulut menganga, sesuai dengan ekspresi sengatan listrik. Berdiri di tempat, Lin Yi melihat sekeliling selama 10 menit,
tetapi sayangnya, dia tidak menemukan jejak bukti. Karena tidak ada pilihan lain, Lin Yi keluar dari kamar mandi. Direktur Lin, apakah Anda menemukan sesuatu? Sun Yuxiang bertanya dengan penuh semangat. Saya ingin bertanya, sudah berapa tahun Direktur Wang menjadi seorang penganut agama Buddha? Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia sudah menjadi penganut Buddha saat saya mengenalnya, kata Sun Yuxiang. Tapi dia tidak seperti orang lain yang suka pamer, dia hanya menyimpan vihara Buddha di ruang kerjanya. Jadi sudah cukup lama. Tentu saja kamu bisa. Sun Yuxiang meninggalkan kunci rumah pada Lin Yi tanpa ragu-ragu. Lin Yi adalah seorang pengusaha dengan aset lebih dari 100 miliar, tentu saja, dia tidak tertarik mengingini rumah ini. Saya akan terus menyelidiki masalah ini, dan apapun hasilnya, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda semua. Terima kasih, Direktur Lin, terima kasih. Anda harus menegakkan keadilan bagi Wang tua keluarga kami. Serahkan padaku. Setelah menyampaikan beberapa kata penghiburan, Lin Yi meninggalkan Gubei nomor 1. Setelah pergi, Lin Yi menelepon Zhang Hui untuk menanyakan situasi di kantor cabang. Otopsi dan penyelidikan lainnya masih berlangsung, dengan hasil diharapkan besok. Karena tidak ada hal lain yang harus dilakukan, Lin Yi pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Gu Yiran. Lagi pula, sungguh merepotkan dirawat di rumah sakit sendirian dan tidak dapat bergerak. Sesampainya di rumah sakit, Lin Yi mendapati Zhang Zixin dan Zhang Peng juga ada di sana. Kok kalian berdua ada di sini juga? Kami sudah lama ingin datang, tapi terlalu sibuk. Kami punya waktu luang hari ini, jadi kami datang bersama, kata Zhang Peng. Saudara Lin, kamu tidak di stasiun hari ini, apakah kamu pergi ke desa Xiangyang lagi? Tanya Zhang Zixin. Saya menemukan sesuatu yang aneh, kata Lin Yi. Seorang teman saya meninggal di bak mandinya sendiri, penyebab kematiannya adalah sengatan listrik, dengan pengering rambut jatuh ke dalam bak mandi. Apa? Mustahil. Seru Zhang Zixin kaget, sekarang pengering rambut sudah ada pelindung insulasinya. Seharusnya tidak rusak seperti itu. Itulah bagian yang anehnya. Pengering rambut itu sudah diperiksa, tidak ada tanda-tanda kerusakan, tapi listriknya bocor, kata Lin Yi. Lebih lanjut, ada fakta yang sangat kebetulan, dia, Fang Daye, dan Ma Haiqiang, semuanya berasal dari desa Jindou di bawah Jinling, yang berarti mereka adalah sesama warga kota. Bab 2410. He Yuan melakukan jasa. Apakah mereka semua dari desa Jindou? Mendengar berita itu, mereka bertiga pun terkejut. Dua kasus yang benar-benar berbeda itu memiliki satu kesamaan, yaitu cukup mencurigakan. Jangan terburu-buru terkejut dulu. Selain ini, aku menemukan hal lain. Lin Yi berkata. Di rumah Fang Daye, Ma Haiqiang, dan teman-teman saya, kuil Buddha ditemukan. Saat ini, semakin banyak orang yang menyembah Buddha, hal ini dapat dijelaskan, kata Zhang Zixin. Tapi fakta bahwa mereka bertiga mengunjungi desa Jindou tidak mudah dijelaskan. Gu Yiran mengangguk, dengan ekspresi serius. Sudahkah Anda melakukan investigasi mendalam? Apakah teman Anda mengenal Fang Daye dan Ma Haiqiang? Apakah ada hubungan di antara mereka? Penyelidikan masih berlangsung, hasilnya akan keluar besok. Setelah beberapa detik merenung, Gu Yiran berkata. Kalau ada waktu, saya rasa kita harus pergi ke desa Jindou untuk melihat seperti apa keadaan di sana, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa informasi berguna. Kami berdua punya ide yang sama. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku akan pergi ke desa Jindou. Jika kasus Fang Daye dapat dihubungkan dengan kasus temanmu, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa rencana pembunuhan si pembunuh masih jauh dari selesai, lebih banyak orang akan menderita di masa depan. Saya sebenarnya merasa kedua kasus ini tidak ada hubungannya, kata Zhang Peng. Surat perintah sudah dikeluarkan, dan imbalannya tidak kecil. Logikanya, si pembunuh harus bersembunyi agar tidak ketahuan. Jika dia masih ingin membunuh, dia akan mengambil risiko besar, orang normal tidak akan melakukan hal seperti itu. Analisismu masuk akal, tapi pembunuhnya bukan orang biasa, kita tidak bisa menyimpulkan tindakannya dengan logika konvensional. Lin Yi berkata, coba pikirkan, dari awal sampai sekarang, kapankah si pembunuh tidak bersikap sangat arogan dalam pembunuhannya, sama sekali tidak menghiraukan kita. Dia sangat yakin kita tidak akan menangkapnya. Kelompok itu terdiam lagi, si pembunuh memang seorang psikopat yang sangat arogan dan sangat terampil. Masih terlalu dini untuk membahas ini. Setelah kita mendapatkan hasil investigasi yang detail, kita bisa menentukan apakah kedua kasus ini terkait atau tidak. Gu Yiran menghela napas dan berkata, jika mereka benar-benar ada hubungan, maka kita benar-benar badutnya. Saya merasa ini cukup menarik, semakin banyak hal seperti ini, semakin menarik pula kasusnya. Gu Yiran menatap Lin Yi dengan tatapan pucat, merasa Lin Yi juga sedikit psikopat.
Setelah tinggal di rumah sakit beberapa saat, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group untuk menjemput Ji Qingyan dan membawanya pulang. Tepat saat dia tiba di pintu kantor, dia mendengar suara celoteh riang dari dalam. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan mendapati He Yuan juga ada di sana. Melihat Lin Yi masuk, Ji Qingyan melempar ponselnya ke samping. "Kalian berdua ngobrol apa? Aku bisa dengar dari luar." Ji Qingyan terkikik, "Tidak banyak. Kakak perempuanku melihat satu set pakaian dalam kartun, dan toko itu bahkan meluncurkan edisi bayi yang luar biasa. Dia berencana untuk membeli satu set," kata He Yuan dengan santai. "Kau akan menjadi penyebab kematianku, kenapa kau harus mengoceh tentang segalanya?" Ji Qingyan mencubit He Yuan. "Kalian berdua sudah punya anak, kenapa masih menyembunyikannya?" kata He Yuan. "Meskipun bosku agak menyebalkan, akan salah jika kau melakukan itu. Cukup, jangan bicarakan ini lagi." He Yuan selalu belak-belakan tanpa ragu, dan Ji Qingyan benar-benar khawatir dia akan mengatakan sesuatu yang lain. Lagi pula, Lin Yi ada di sini, akan sangat memalukan jika dia mengatakannya. "Kudengar dari Tao Yuan kalau kamu tidak pergi ke upacara peringatan, apa kamu malah pergi bicara dengan keluarga Direktur Wang?" Ji Qingyan mengganti topik. "Saya sempat mengobrol tentang masalah perusahaan mereka, tapi saat kami berbincang, saya merasa ada yang tidak beres dengan kasus ini, mungkin ada kebenaran yang tersembunyi." "Kebenaran tersembunyi?" seru kedua wanita itu serempak. Ji Qingyan mencoba-coba. "Mungkinkah itu bukan kematian karena kecelakaan, melainkan bunuh diri?" "Itu bukan bunuh diri, itu mungkin pembunuhan." "Tidak mungkin." Ji Qingyan agak tidak percaya, bukankah polisi sudah memecahkan kasusnya? Mungkinkah ada perkembangan yang tidak terduga? Kasus Direktur Wang ada hubungannya dengan kasus yang saya tangani, makanya saya punya kecurigaan seperti itu. Ji Qingyan merasa merinding namun juga terkejut. Namun, He Yuan lah yang menjadi bersemangat, ekspresinya mencerminkan ekspresi Kiao Xin. "Kasus yang sedang Anda tangani terjadi di desa Xiangyang, dan Direktur Wang adalah seorang pengusaha ternama, seharusnya tidak ada hubungan apapun di antara keduanya, kan? Lagi pula, dengan kekayaan Direktur Wang, jika dia mau membantu mereka, mereka mungkin akan sangat sukses," kata Ji Qingyan. "Memang tidak ada hubungan yang jelas di antara mereka, tapi mereka berdua berasal dari desa yang sama, dan keduanya punya vihara Buddha di rumah. Itulah kesamaannya, jadi aku ragu." Lin Yi bersandar di sofa, "Tapi untuk detailnya, aku masih perlu menyelidikinya lebih lanjut." "Mungkinkah kau terlalu sensitif? Meskipun kebetulan, itu tetap bisa terjadi. Bukankah di buku-buku tertulis bahwa hidup seringkali lebih absurd daripada drama?" Lin Yi tersenyum, "Ada benarnya juga, tapi ada beberapa hal yang patut dipertanyakan yang menunjukkan bahwa kasus ini tidak sederhana, kalau tidak, aku tidak akan curiga. Jadi, tunggu apa lagi, ceritakan lebih lanjut tentang detail kasus ini, saya suka sekali mengungkap misteri semacam ini." "Sebenarnya, semua keraguan yang saya miliki ini hanyalah hasil imajinasi saya, hanya beberapa hal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan logika." "Baiklah, katakan saja, aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan." Lin Yi, yang berbaring di sofa, menceritakan kejadian yang ditemukannya di Gubei nomor 1 kepada kedua wanita itu. "Saya pikir analisismu sangat masuk akal," kata Ji Qingyan. "Kenapa kau berkata begitu?" tanya Lin Yi sambil tersenyum. "Karena aku sudah membaca Dinasti Ming Agung 1566, kata Ji Qingyan. Halaman 748, bisa dibilang klimaks dari keseluruhan buku. Hai Rui, pejabat yang jujur, menulis laporan keamanan yang menegur Kaisar Jiajing. Saat saya membacanya, bulu kuduk saya berdiri. Rasanya mustahil seseorang akan berhenti membacanya di tengah-tengah segmen yang begitu menarik jika bukan karena keadaan darurat. Saya setuju dengan kakak perempuan saya," kata He Yuan. "Saya juga sudah membaca buku itu. Kaisar Jiajing adalah seseorang yang bertindak sebagai hakim sekaligus pelaksana. Buku itu membuat gigi saya gatal saat membacanya. Laporan keamanan yang ditulis Hai Rui begitu menggembirakan sampai saya hampir kehilangannya karena kegembiraan, begadang hingga fajar untuk menyelesaikan semuanya. Seperti kata kakak perempuan saya, ini adalah klimaks utama buku ini. Tidak akan ada yang mau berhenti membacanya begitu saja. Rasanya mustahil untuk ditinggalkan begitu saja hanya untuk berendam. Dan kamu juga bilang buku itu diberi pembatas buku, bukan ditutup. Dia mungkin berniat segera kembali, tapi entah kenapa tidak bisa. Kenapa kamu menatapku dengan tatapan seperti itu? Dengan karaktermu, siapa yang mengira kamu benar-benar akan membaca buku? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya.
Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.